Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Juni Saputra. Di samping kiri saya ada Ahmad Khairul Abidin, dan yang di paling kiri ada M. Saiful Amin. Kita dari Fakultas Teknik Informatika dari Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, yang mana nanti kita akan menjelaskan tentang dataset prediksi kelulusan mahasiswa tepat waktu. Dataset prediksi kelulusan mahasiswa tepat waktu itu merupakan final project kami di matkul komputasional, kecerdasan komputasional. Selanjutnya mulai dari bab 1 yaitu abstrak. Kelulusan. Apa sih itu kelulusan? Kelulusan adalah keinginan setiap mahasiswa untuk menyelesaikan studi. Mencapai kelulusan mahasiswa harus menyelesaikan tahapan seperti menempuh 8 semester dan 144 SKS. Itu adalah sebagai aturan dalam perguruan tinggi. Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan data mahasiswa lulusan dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Yang peneliti ambil di salah satu universitas. Metode yang menggunakan peneliti adalah data mining. Data mining adalah suatu istilah yang digunakan untuk menguraikan pengetahuan di dalam database. Dan algoritma yang peneliti gunakan dalam memprediksi kelulusan adalah algoritma support, atau disebut juga dengan vektor Manson, yaitu SVM. Karena mampu memprediksi kelulusan yang baik. Dalam prediksi kelulusan menghasilkan rata-rata akurasi sebesar 95% akurasi. Lanjut, motivasi kelompok kami menggunakan metode SPM dan membuat judul kelulusan mahasiswa tepat waktu, yaitu lulus adalah keinginan setiap mahasiswa. Lulus berarti sudah terselesaikan beberapa syarat ketentuan di dalam sebuah universitas, yaitu aturan akademik. Bagi universitas sendiri, kelulusan ini menunjang universitas dalam data pelaporan pendidikan atau disebut juga dengan dikti untuk setiap semester dan membantu naiknya nilai akreditasi setiap program studi. 1. Program studi serata atau program studi strata 1 reguler adalah program pendidikan akademik setelah pendidikan yang memiliki beban studi sekurang-kurangnya 144 SKS yang dijadwalkan untuk 8 semester dan paling lama 14 semester. 2. Data kelulusan mahasiswa adalah salah satu yang data penting untuk bisa mengambil salah satu keputusan dalam database. Data bisa dianalisis menggunakan data mining. Setiap kumpulan data setiap kumpulan data satu gudang set memberikan pengetahuan dalam menggali informasi dalam satu perguruan tinggi. Jadi dalam hal ini ada salah satu teknik untuk mengatasi data agar bermanfaat serta menjadi informasi adalah data mining. Data mining adalah suatu istilah yang digunakan untuk menguraikan penemuan atau pengetahuan di dalam database. Data mining adalah proses yang menggunakan teknik statistik, matematika, dan kecerdasan buatan dan machine learning untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dan pengetahuan yang terkait dari berbagai database. Oke, selanjutnya kami akan menerangkan kajian pustaka kelulusan. Kelulusan mahasiswa adalah hal yang penting diperhatikan karena presentasi jumlah kelulusan mempengaruhi penilaian pemerintah serta mempengaruhi status akreditasi program studi tingkat kelulusan. Dalam suatu perguruan tinggi itu sangat penting bagi setiap mahasiswa. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kelulusan, di antaranya biaya perkuliahan, IPS semester dari IPS 1 sampai IPS 7,
IPK, dan SKS per semester. Penghasilan orang tua itu juga termasuk beberapa faktor yang mempengaruhi kelulusan mahasiswa. Adapun indikator yang sering digunakan untuk menentukan seorang mahasiswa bisa lulus adalah IPS banyak. Perguruan tinggi menggunakan hal ini dan variabel yang akan digunakan adalah jenis kelamin IPS 1 sampai IPS 7, IPK dan SKS. SKS per semester dan penghasilan rata-rata orang tua. Oke. Klasifikasi data mining. Klasifikasi adalah teknik yang paling penting yang dipakai dalam data mining. Perkelompokan data mining adalah metode pengklasifikasi yang mempelajari data latih untuk diklasifikasi ataupun beberapa algoritma klasifikasi, antara lain Bayesian classification, K-nearest-neighbor, decision tree induction, cache-based reasoning, generate algorithm, dan support vector matching. Oke, dan di sini kita menggunakan klasifikasi support vector matching. Support vector matching sendiri adalah suatu teknik yang relatif baru untuk melakukan prediksi, baik dalam kasus klasifikasi maupun regresi, yang terbaik saat ini. Karena SVM baru mulai operasikan pada tahun 1995. SVM berbeda dalam suatu kelas dengan ANN yang dapat menyelesaikan masalah, dan keduanya termasuk dalam kelas supervised learning. SVM paling disukai orang dalam bidang data mining dan machine learning. Performance-nya yang faktanya dalam memprediksi kelas suatu data baru akurat. Cara naif membuat classifier non-linear dari linear classifier adalah memetakan data dari ruang input X ke ruang fitur F menggunakan fungsi non-linear, apa itu bacanya Bu? X ke ruang fitur F. Dalam ruang F fungsi adalah, itu rumusnya saya nggak bisa bacanya Bu. Menggunakan notivasi model linear F dalam kurung X W diberikan oleh, itu ke bawah terus. Nah, itu rumusnya untuk mencari data klasifikasi SVM. Oke, itu ada dua rumus. Untuk mengambil bentuk seperti berikut ini ya. Ada banyak fungsi kernel di SVM. Jadi bagaimana memilih fungsi kernel yang baik namun untuk tujuan umum? Ada beberapa fungsi kernel yang populer, yaitu linear kernel, polynomial kernel, RBF kernel, sigmoid kernel. Tetapi pada penelitian kali ini peneliti menggunakan tipe kernel RBF kernel. RBF kernel sendiri menggunakan rumus sebagai berikut. Oke. Di mana X pangkat X adalah inti yang dipilih dari data penelitian. Di sini C, Y, dan R, dan D adalah parameter kernel. Parameter kernel itu sudah terkenal bahwa kinerja generasi SVM atau akurasi estimasi tergantung pada pengaturan meta parameter. Parameter C, Y, dan R dan parameter kernel yang baik. Pilihan C, Y, dan mengendalikan kompleksitas model prediksi atau regresi. Masalah pemilihan parameter optimal lebih rumit karena kompleksitas model SVM atau dalam kurung dan karena di kinerja generasinya. Jadi pemilihan model SVM itu lebih sulit karena melihat dulu kompleksitasnya model SVM-nya. Tergantung pada ketiga parameter. Fungsi kernel digunakan untuk mengubah dimensi ruang input untuk melakukan klasifikasi. Jadi fungsi kernel ada berapa fungsi tadi itu digunakan untuk mengubah dimensi ruang input untuk melakukan klasifikasi.
Baik, selanjutnya di sini saya akan menerangkan tentang metode penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian eksperimen dalam data yang diambil dari Universitas Satyawiyata Mandala berupa data lulusan mahasiswa pada program studi Teknik Informatika dengan jumlah data sampel 100 data sampel yang akan dibagi dua, yaitu data testing dan latih. Mulai dari penginputan data, setelah itu data tersebut dinormalisasi menggunakan max min normalization. Setelah data tersebut dinormalisasi, akan training set dan disetting set sehingga mendapat klasifikasi. Nah, di sini kita juga membuat tentang alur penelitian. Alur penelitian dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Seperti halnya kita mulai penelitian, yang terusnya kita input data. Jadi data yang kita mulai tadi kita inputkan. Terus kita normalisasi. Setelah kita normalisasi, kita lanjut ke data training dan testing. Setelah itu akan muncul hasil klasifikasi atau prediksi. Setelah itu akan muncul sebuah kesimpulan. Nah, di sini kami menggunakan aplikasi Python. Nah, Python merupakan bahasa pemrograman interpretatif multiguna dengan filosofi perancangan yang berfokus pada tingkat keterbacaan kode. Bahasa pemrograman Python dipilih karena banyak digunakan untuk membuat berbagai macam program, seperti program CLI, program GUI, aplikasi mobile, web, IoT, game, dan lain-lain. Python dipilih karena bahasa pemrograman tersebut dirasa tepat dalam melakukan peneliti untuk memprediksi kelulusan mahasiswa. Jadi kita untuk menghasilkan suatu prediksi, kita menggunakan aplikasi Python, yang mana itu sangat mudah kita gunakan. Selanjutnya, input data. Untuk menyimpulkan data, peneliti mengambil data dari salah satu perguruan tinggi suatu di Papua, yang yaitu di Universitas Satyawiyata Mandala pada program studi Teknik Informatika, dengan data yang diambil adalah data kelulusan mahasiswa. Dan peneliti mengolah data tersebut. Atribut yang digunakan adalah jenis kelamin, penghasilan orang tua, indeks prestasi semester atau IPS 1 sampai indeks prestasi semester atau IPS 7, indeks prestasi kumulatif atau IPK, dan suatu kredit semester atau SKS 1 sampai satuan kredit semester SKS semester 7. Nah, jadi kita mengambil data itu dengan variabel penghasilan orang tua, terus nama mahasiswa, jenis kelamin, indeks prestasi IPS 1 sampai dengan IPS 7 dan SKS semester 7. Normalisasi data. Normalisasi dipakai agar supaya nilai antara fitur yang berada pada interval yang sama min max. Normalisasi adalah metode normalisasi yang sering digunakan untuk mengatasi permasalahan nilai antar fitur yang memiliki jarak terlampau jauh, seperti pada gambar ini, di mana X adalah hasil dari normalisasi. X adalah data yang belum dinormalisasi. Min X adalah nilai minimum. Max X adalah nilai maksimum. Data training dan data testing. Data yang digunakan adalah data mahasiswa lulus dengan jumlah keseluruhan data yaitu 100 data dengan data latih 80% dan 20% data latih. Secara umum dalam proses klasifikasi memiliki dua proses, yaitu 1. Proses training. Pada proses training digunakan training set yang telah diketahui label-labelnya untuk membangun model atau fungsi. Kedua yaitu proses testing. Untuk mengetahui keakuratan model atau fungsi yang akan dibangun pada proses training, maka digunakan data yang disebut dengan testing set untuk memprediksi label-labelnya. Yang selanjutnya yaitu prediksi. Di sini kita memprediksinya dengan menggunakan algoritma SVM atau Support Vector Machine. Variable input yang kita gunakan dalam penelitian ini yaitu mahasiswa dan data indeks prestasi IPS 1 sampai IPS 7, indeks prestasi atau IPK dari semester 1 sampai 7, dan SKS 1 sampai SKS 7 ditambah dengan penghasilan orang tua. Jumlah kategori yang akan diprediksi memiliki dua kategori output, adalah mahasiswa lulus dan tidak lulus. Menentukan nilai parameter kernel
dan parameter cos C untuk melakukan optimasi. Memilih parameter terbaik untuk optimali dan training dan untuk prediksi data testing dan menghitung ketepatan prediksi. Nah, ini adalah sebuah hasil pembahasan dari kami. Di sini kami mencoba untuk melakukan implementasi ke dalam bentuk pemrograman dengan menggunakan bahasa program Python. Nah, ini adalah sebuah import. Ini kita mengimport data dari suatu graph. Nah, yang kedua, ini adalah rumus kita untuk memasukkan suatu data kita kepada Python. Di sini ada sebuah variabel, yaitu ada nomor, nama mahasiswa, IPK, NIM, dan seterusnya. Nah, import library selanjutnya penelitian melakukan import dataset. Dataset ini adalah data yang tersimpan diberi nama data training SVM, CSV dengan format CSV dengan atribut yang sudah ditentukan seperti jenis kelamin, penghasilan orang tua, indeks IPS 1 sampai indeks IPS 7 dan IPK. Dan satuan kredit semester SKS 1 sampai SKS semester 7 dari ladder seperti berikut. Nah, jadi ini adalah sebuah gambaran data yang kita buat penelitian tadi ya. Ini ada sebuah 100 data. Ini kami singkat menjadi ini ya contohnya. Penelitian ini menggunakan SVM dengan memanfaatkan library Classroom pada Python dengan menggunakan parameter tipe kernel radial basis function atau RBF. Nah, di sini kita menggunakan rumus lagi, yaitu seperti gambar ini ya. Terus setelah ini kita mencari nilai konsumtif metrik, bisa dilihat pada gambar di bawah ini juga. Nah, kita mengimport data tersebut. Nanti kita juga menaruh rumus lulus atau tidak lulus. Nah, di sini akan diketahui bahwasanya di sini lulusannya adalah 14 dan yang tidak lulus yaitu adalah 5 dan 0. Nah, jadi dari hasil pengujian menggunakan tool Python untuk prediksi kelulusan mahasiswa pada Universitas Satya Wayata Mandala pada program studi teknik informatika dengan database 100 sampel dengan dibagi 80 data latih dan 20 data uji, maka terdapat akurasi yang lebih baik yaitu 95%. Nah, kesimpulannya dari hasil uji coba di atas menyimpulkan bahwa algoritma support vector machine dapat memprediksi tingkat kelulusan mahasiswa pada Universitas Satya Wayata Mandala. Yang kedua, akurasi yang dapat dimiliki oleh algoritma support vector machine dengan tipe kernel RBF untuk memprediksi kelulusan mahasiswa dengan menggunakan Python sebesar 95%. Nah, baik, tadi adalah sebuah paparan dari laporan kami, dan ini kami mengambil referensi dari beberapa buku dan beberapa website jurnal seperti Ilmu NP Indonesia yang berjudul Pedoman Akreditasi Majalah Ilmiah tahun 2011, dan ada banyak lagi referensi yang kita gunakan. Baik, itu adalah sedikit paparan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari kata, ucapan maupun laporan kami buat kurang lebihnya, kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.